Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batok kelapa ini yang saya sudah kumpulkan di dalam ember dan nantinya akan diolah tahap demi tahap dalam proses pembuatan arang briket. Yuk saksikan videonya sampai selesai. Batok kelapa ini sudah dipisahkan dari sabut kelapa dan saya siap untuk membakar batok kelapa ini untuk dijadikan sebagai bahan bakar ramah lingkungan alias arang briket. Dan langsung saja proses pembakaran batok kelapa. Proses pembakaran batok kelapa untuk dijadikan sebagai bahan arang briket. Tapi jangan sampai batok kelapa ini ketika sudah dibakar jangan berwarna abu, harus berwarna hitam agak biru sedikit. Karena apa? Kalau berwarna abu itu tidak bisa diolah menjadi arang briket. Setelah itu, setelah beres dibakar, langsung saja siram batok kelapa dengan air supaya tidak menjadi abu seperti itu. Seperti ini proses selesai pembakaran batok kelapa. Dan saya di sini siap untuk dimasukkan ke dalam lumpang lalu untuk ditumbuk supaya batok kelapa ini halus, tidak kasar dan bisa lebih bagus untuk pembuatan arang briket batok kelapa. Jika masih belum halus, siapkan juga blender seperti itu. Proses penumbukan batok kelapa di dalam lumpang. Kalau dalam bahasa Sundanya itu adalah jubleg. Terus tumbuk batok kelapa ini sampai benar-benar halus, dan jika halus akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil batok kelapa yang sudah saya tumbuk di dalam lumpang ini, tapi ini hasilnya agak basah, tapi gak apa-apa, siapkan saja untuk dijemur. Batok kelapa yang sudah saya tumbuk di dalam lumpang ini, lanjut saja ke proses penjemuran batok kelapa. Dan cuaca mendukung, tetapi ternyata masih ada yang kasar, maka tumbuk lagi batok kelapa supaya teksturnya lebih halus lagi seperti itu. Lanjut lagi proses tumbuk batok kelapa di dalam lumpang. Batok kelapa yang sudah saya tumbuk siap-siap proses selanjutnya ke tahap pengayakan. Pengayakan di sini adalah memisahkan batok kelapa yang masih halus dan masih yang kasar. Kalau yang halus saya siap untuk dilanjutkan, dan kalau ada yang masih agak kasar saya akan tumbuk lagi seperti itu. Proses pengayakan batok kelapa
sedang diproses, dan ini saya sedang memilah batok kelapa yang kasar mana batok kelapa yang halus seperti itu. Proses mengayakan batok kelapa ini supaya lebih halus teksturnya, dan jika masih ada batok kelapa yang agak kasar, tapi jangan khawatir, saya sudah siapkan blender supaya lebih halus lagi, lebih merata ketika nanti tahap selanjutnya dalam pembuatan arang briket seperti itu. Maka langsung saja tancap gas proses penghalusan batok kelapa dengan blender. Langsung saja buka hasil penghalusan batok kelapa dengan blender. Seperti ini hasilnya. Lihat tuh, lebih halus dibandingkan dengan sebelumnya. Tepung tapioka sudah selesai dimasak dan siap untuk dicampurkan dengan batok kelapa, dan nantinya akan diaduk secara merata dalam proses pembuatan arang briket seperti itu. Masukkan tepung tapioka ke dalam wadah batok kelapa dan nantinya akan diaduk hingga merata. Langsung saja aduk adonan arang briket batok kelapa dengan tepung tapioka supaya tercampur merata dan nantinya menggumpal. Adonan arang briket yang sudah tercampur rata dengan tepung tapioka ini, langsung saja ke tahap proses pencetakan adonan arang briket. Sudah disiapkan pipa paralon, kayu penambat untuk mencetak proses pembuatan arang briket.
Langsung saja cetak adonan arang briket dengan pipa paralon dan kayu penambat untuk memperkuat adonan arang briket supaya lebih kuat tentunya. Nah, seperti ini proses mencetak adonan arang briket dengan pipa paralon.
Seperti ini hasil mencetak adonan arang briket dengan pipa paralon dan kayu penambat. Ini baru pertama. Lanjut lagi proses mencetak adonan arang briket sampai selesai. Tadi saya istirahat dulu karena saya mau sholat duhur lalu mandi supaya lebih segar. Lanjut saja, tentunya langsung cetak adonan arang briket dengan pipa paralon yang tadi sampai selesai. Usaha UMKM bisnis arang briket memang bagus, menjanjikan, tapi harus riset lebih mendalam. Dan jika itu risetnya bagus, maka produksi lebih banyak dalam proses pembuatan arang briket. Apalagi usaha bakaran kayak sate, kayak barbekyuan dan lain sebagainya, itu butuh arang yang tahan lama, ramah lingkungan. Solusinya adalah arang briket. Bahas sedikit perbedaan arang briket dan arang biasa. Kalau arang biasa itu asapnya pekat dan cepat habis. Kalau arang briket itu asapnya minim tapi tahan lama dan tentunya ramah lingkungan dari yang lain, seperti itu. Tahap demi tahap proses pembuatan arang briket sudah berjalan dengan baik. Tadi sudah dicetak dengan pipa paralon, kayu penambat, dan ini adonan arang briket batok kelapa siap untuk dijemur. Tapi maklum teman-teman, prosesnya belum sempurna. Meskipun memang ada yang retak dalam proses pembuatan arang briket, tapi alhamdulillah saya sudah bisa membuat tata cara pembuatan arang briket dan kedepannya akan dievaluasi lagi dan siap jemur adonan arang briket batok kelapa yang sudah saya buat tadi. Ini adalah adonan arang briket yang sedang dijemur. Dan jika cuacanya mendukung cukup 1-2 hari kering, dan jika cuaca deras butuh waktu seminggu. Itu tergantung pada cuacanya. Dan berhubung cuaca masih hujan deras, saya siapkan open kue sebagai alternatif untuk keringkan arang briket supaya tidak lembek, tidak basah tentunya. Dan ini open kue untuk mengeringkan, menjemur adonan arang briket sebagai solusi alternatif. Nah, ini hasil adonan arang briket ketika selesai proses pengeringan di dalam oven. Berhubung cuaca kembali mendukung, maka jemur lagi adonan arang briket sampai betul-betul hingga kering. Langsung saja uji coba pembakaran adonan arang briket menggunakan kompor gas. Tapi hasilnya alhamdulillah sudah ada reaksi, sudah ada api yang menyala. Nah, ini hasil
proses menyalakan arang briket dengan kompor gas. Tadi itu secara sedikit dan ini secara keseluruhan. Langsung saja uji coba bakar sate dengan arang briket batok kelapa hasil buatan saya sendiri. Alhamdulillah ada reaksi yang baik. Nah, ini langsung saja kipas bakar sate dengan arang briket saya sendiri seperti itu. Alhamdulillah saya sedang bakar sate ayam dengan arang briket buatan saya sendiri. Hasilnya menunjukkan yang baik, tentunya asap minim, tidak terlalu pekat, ramah lingkungan, dan sate pun ketika dibakar matang sempurna. Dan ini hasil uji coba pembakaran arang briket batok kelapa yang saya buat sendiri. Dan sate ayam pun ketika dibakar hasilnya sempurna meresap. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Anda semuanya yang telah menonton dari awal sampai akhir pembuatan arang briket batok kelapa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.